Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rolita Kristina Purba SE AK MSI dengan nomor induk dosen 01 1907 7505. Saya merupakan salah seorang dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Prodi Akuntansi S1 Universitas Sari Mutiara Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk memenuhi sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya sudah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama, pembelajaran, yang kedua, penelitian, dan yang ketiga, pengabdian masyarakat. Demikian perkenalan singkat saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, baik, selamat sore semuanya. Baik adik-adik, terima kasih. Sore hari ini kita mulai materi kita, audit piutang, ya, melanjutkan pertemuan kita dari minggu-minggu sebelumnya. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini, dimulai dengan doa dulu deh. Belajar kita langsung kita berdoa. Kembalikan kita syukur Bapak berkat dengan hari sore ini sehingga kami dapat perlindungan dengan baik. Ya Allah, semoga kami kemudian belajar kami kerana Kau berkat kami dari awal dengan Islami. Ya Allah, kita sedia. Daripada baik adik-adik, di awal pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas soal itu apa yang dimaksud dengan audit. Ya, sore hari ini kita akan membawa materi kita yang berjudul audit piutang. Sebelum kita mulai dengan materi kita audit piutang, saya mau mencoba buat adik-adik semua, coba kita refresh dulu apa itu audit. melakukan keuangan umum atau khusus? Gimana? Proses pemeriksaan laporan keuangan. Ya, audit proses pemeriksaan laporan keuangan. Ada yang mau menambah? Nah, audit itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk melihat, menindaklanjuti bagaimana terjadinya proses laporan keuangan. Untuk laporan keuangan itu sendiri tentu terdiri dari ada apa aja di laporan keuangan? Pertama, laporan arus kas, yang kedua dari likuiditas, keuangan, apa? Laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu, di dalam neraca ada yang kita sebut dengan aktiva lancar. Aktiva lancar itu apa aja? Kas, perlengkapan, piutang. Nah, piutang dalam aktiva lancar tadi itu yang kita bahas pada sore hari ini. Ya, kita mau bahas bagaimana kita melakukan audit untuk piutang. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan piutang? Ya, silakan nih. Piutang itu merupakan ketika suatu perusahaan memiliki suatu barang kita dan melakukan perusahaan itu melakukan pembayaran secara kredit. Kalau perusahaan melakukan pembayaran secara kredit, tentu yang muncul utang. Nah, ya kan? Nah, kalau piutang bagaimana? Berarti ada suatu proses penjualan yang dibayar secara kredit. Artinya kita melakukan penjualan tapi kita tidak langsung menerima uang secara langsung atau cash. Maka itulah yang kita catat sebagai piutang. Baik adik-adik, sore hari ini audit piutang. Diapain? Yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit atau transaksi yang
yang memberikan hak tagih kepada perusahaan. Paham ya Dek ya? Artinya kita jual barang kita berikan dia atau jangka waktunya, jatuh temponya, berapa hari. Nah, disitulah timbul yang namanya piutang kita. Audit piutang ini ada beberapa untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kewajaran saldo piutang yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuannya yang pertama itu keberadaan. Beda ya? Tujuan dari piutang itu yang pertama keberadaan. Piutang itu harus benar-benar tercatat. Benar-benar tercatat dan merupakan klaim yang sah terhadap pihak lain. Artinya apa? Kalau kita melakukan penjualan barang yang tadi itu yang kita bilang dia dijual secara kredit, diberikan jangka waktu, tentu itu kan harus benar-benar kita catat kan? Harus benar-benar itu tercatat. Dan tentu kita juga harus mempercayai pihak ketiga atau perusahaan. Kan nggak mungkin juga kita memberikan piutang kepada orang lain tapi kita tidak mempercayai perusahaan itu. Maka adik-adik semua, kita catatlah itu perusahaannya siapa, jumlah piutangnya berapa, penjualan itu tadi berapa banyak, semua itu harus detail kita catat untuk memastikan bahwa piutang kita itu benar-benar sah. Paham ya Dea? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapannya. Kalau yang tadi itu kan itu keberadaan piutang itu sendiri. Nah, yang kedua kita bicara kelengkapan. Tentulah segala piutang yang timbul akibat dari penjualan kredit itu harus kita lihat bukti-buktinya. Harus disesuaikan dengan bukti-buktinya. Mana kira-kira yang dimaksud dengan bahwa semua piutang yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan itu harus dicatat. Ada yang bisa menjelaskan nggak sama kita sore hari ini? Apa katanya tadi bahwa semuanya harus tercatat dalam laporan keuangan. Nah, itu gimana? Ya, silakan deh. Kalau misalnya dia nggak dicatat, jadi misal aku nih yang nggak ada, jadi aku bisa mengelak kalau itu aku nggak lupa sama orang itu. Kalau misal nggak dicatat sekarang kan, ya benar. Ya benar, itu salah satu ya Dek ya. Artinya kalau memang kita tidak mencatat itu, tentu kan kita tidak bisa menagih. Iya kan Dek? Ya kita bisa saja bilang nggak ada aku melakukan. Si pembeli tadi bilang nggak ada melakukan pembelian secara kredit karena kita tidak mencatat dengan benar. Nah seperti itu. Itu juga merupakan salah satu audit yang memang harus dilakukan terhadap piutang. Paham ya? Ada lagi kira-kira yang bisa menjelaskan? Ini kan terkait dengan penjualan, ya kan? Ini terkait dengan penjualan kita. Semua penjualan barang yang keluar itu tentu harus kita catat. Kalau sudah kita catat barang-barang yang tersedia yang untuk dijual, ada yang keluar, itu kan kita catat juga kan? Nah, pada saat barang-barang penjualan itu dikeluarkan, baik itu secara tunai ataupun secara kredit, maka kita akan membuat catatan. Kalau dia penjualan kita itu dilakukan secara cash, apakah itu berkaitan dengan piutang? Tidak. Lantas itu akan berkaitan kemana? Ke pencatatan, iya, kas. Kalau kita melakukan penjualan dibayar tunai, maka itu akan berkaitan nanti kita akan pertemuan berikutnya lagi audit kas. Nah, tapi yang kita bahas sore hari ini, penjualan itu dilakukan tidak langsung dibayar secara kredit. Itulah yang mengakibatkan terjadinya piutang dan itu harus dicatat. Sehingga kalau itu dicatat maka semuanya akan terekam dalam laporan keuangan. Bisa ya Dek? Bisa. Yang ketiga itu apa? Akurasi. Nilai piutang yang dicatat telah dihitung. Iya. Jadi itu berkaitan kayak yang tadi. Ada yang bisa menjelaskan? Coba.
Semana dek? Ya itu Ya coba silakan dek. akurasi itu misalnya harus apa namanya, laporan keuangan itu harus benar-benar akurat. Misalnya dari perusahaan yang pendapatannya sendiri 10 juta, maka dituliskan dalam laporan keuangan itu juga harus 10 juta, tidak ada kata lain. Ya, akurat, artinya terpercaya. Berapa yang dijual, ya itulah catat. Berapa yang menjadi penjualan kita yang dilakukan secara kredit, itulah catat. Kalau dilakukan secara cash, itulah juga dicatat. Sesuai dengan buktinya. Yang berikutnya apa itu? Kita mulai diklasifikasi. Oke. Piutang itu diklasifikasikan deh sesuai dengan jenisnya. Ya kan? Misal nih, kalau tadi kita penjualan, kita bilang kita penjualan dalam industri. Kita itu catat semuanya. Dikelompokkan. Ini piutang apa? Piutang penjualan, dicatat itu semuanya. Nah, seperti itu. Iya kan? Jadi terkelompok dia, tersusun dia semua, apa itu piutang yang terjadi karena apa? Paham ya dek ya? Pisah batas itu artinya tanggal, kejadian, periode, ya kan? Transaksi penjualan dan piutang telah dicatat dalam periode yang tepat. Begitu terjadi penjualan itu tadi, kita catat, ya kan? Jangka waktunya berapa lama, terperiode dia. Jangan hanya kita catat aja penjualan, misal 1 juta, langsung 1 juta, bukan. Tapi semuanya harus kita catat periodenya. Berapa lama piutang ini itu akan tertagih. Saya ya, jadi itu merupakan salah satu juga dari tujuan audit. Nanti jadi tujuan auditnya itu pada saat terjadi piutang, kita melakukan audit. Katakanlah piutang itu terjadi di awal Juni 2024, ya. Terus terjadi audit. Dalam pencatatan itu tadi kan kita sudah bilang itu kan, bahwa harus ada bukti, bahwa itu harus benar. Ada tadi kan? Iya. Kita katakanlah misalnya periode piutangnya itu kita katakan 5 bulan. Berarti kalau dia Juni 2024, masa umur piutangnya itu 5 bulan. Kapan itu akan jatuh tempo? November 2024. Ya kan? Terjadilah audit piutang. Kira-kira menurut kalian apa yang menjadi ininya? Yang dilihat oleh si auditor? Audit akan melihat tanggal jatuh temponya. Bahwasannya bahwa piutang itu harus sudah terjadi penerimaan kas di bulan November 2024. Nah, kalau ternyata tidak ada penerimaan dalam laporan keuangan kita di tahun 2024 di bulan November, tidak ada penerimaan yang umur piutang itu tadi, maka itu akan menjadi satu pertanyaan kepada perusahaan. Itulah salah satu yang dilakukan oleh auditor yang dimaksud dengan pisah batas. Paham ya dek ya? Oke, kita lanjutkan. Penilaian. Penilaian itu apa? Piutang telah dinilai secara wajar, termasuk penilaian pengisian piutang tak tertagih. Ada yang bisa menjelaskan? Piutang itu telah dinilai secara wajar, artinya bahwa penjualan yang dilakukan oleh tadi kita bilang secara kredit itu, ya kan? Ya itu memang
diberi kepercayaan, diberi kewajaran bahwasannya itu bisa dilakukan secara kredit, ya kan? Wajar itu dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Tentu akan kita hitung bunga, jangka waktu atau periodisasinya, kapan itu akan dibayar, kapan itu akan kita terima. Dan selanjutnya adik-adik semua, dalam hal piutang itu tetap akan ada dilakukan yang namanya piutang tak tertagih. Apa yang jadi maksud dengan piutang tak tertagih? Iya, piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Maka kalau kita meminjamkan uang kalian, sesama kalian meminjamkan uang kepada teman kalian, kalau sudah nggak dibayar-bayar, maka kita sebut itu kan? Apa itu kita bilang? Piutang tak tertagih. Itulah piutang tak tertagih lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas semuanya? Jelas. Prosedur audit piutang. Nah, adik-adik tadi kita sudah menjelaskan pengertian audit, kita udah bahas. Pengertian piutang kita juga udah bahas. Pengertian audit piutang kita juga udah bahas. Tujuan kenapa dilakukan audit itu juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita bicara soal prosedur. Dalam melakukan audit harus ada prosedur. Kalian masuk ke Universitas Sari Mutiara Indonesia ada prosedur? Ada. Prosedurnya apa? Yang pertama tentu harus lulus SMA, SMK atau sederajat. Yang kedua, iya, punya surat keterangan lulus, punya ijazah, terus mengikuti apa lagi? Sebelum kita kemari apa prosedurnya? Kita mendaftar. Setelah mendaftar kita ujian. Setelah ujian kita dinyatakan lulus. Setelah lulus kita registrasi. Setelah registrasi PPKMB. Seperti itu kan prosedur kan? Itu prosedur untuk menjadi mahasiswa. Nah, sekarang prosedur audit piutang. Prosedur audit piutang ini ada yang dikatakan dengan prosedur analitik. Analitik itu adalah analisa saldo piutang. Bandingkan dengan periode sebelumnya. Dan selanjutnya analisis tren untuk mengidentifikasi potensi kesalahan. Apa itu maksudnya? Yang pertama, kita mau melakukan prosedur audit piutang. Maka kita lihat dulu saldo awal dari piutang kita sesuai dengan periode pembukuannya, periode laporan keuangannya. Setelah kita melakukan analisa saldonya, baru kita lihatlah transaksi yang terjadi di tahun berjalan. Di tahun berjalan itulah tadi yang kita katakan dengan penjelasan yang pertama, ada penjualan yang dilakukan secara kredit. Maka itu akan menimbulkan bertambahnya piutang kita. Nah, setelah piutang kita itu bertambah, tentulah akan kita bandingkan dengan periode sebelumnya itu. Di tahun berjalan, piutang kita ada sejumlah, kita katakan 5 juta. Saldo awal piutang kita bilang ada 3 juta. Maka berapa total saldo piutang kita? 8 juta. Di tahun berjalan itu ada pembayaran sebesar 2 juta. Maka berapa saldo akhir dari piutang kita di tahun 2000? Berapa? 8 juta. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan bandingkan saldo piutang kita dengan periode sebelumnya. Analisis tren. Apakah piutang kita itu tetap menaik? Atau piutang kita menurun? Atau kemungkinan piutang kita malah banyak tak tertagih? Itu yang dikatakan dengan bandingkan dengan
potensi-potensi yang lain. Ada juga dikatakan dengan potensi kesalahan. Yang kita katakan tadi bahwa kita kan kalau melakukan memberikan orang membeli barang kita jual barang kita secara kredit, kan kita semua tadi harus perlu bukti kan, supaya tidak menimbulkan kesalahan, supaya piutang kita itu benar-benar kita yakini bahwa piutang kita itu pasti akan tertagih. Paham ya Dek? Paham semuanya? Baru yang kedua, dalam prosedur audit piutang itu kita harus melakukan konfirmasi piutang namanya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak sama kita bagaimana konfirmasi piutang itu? Ada yang bisa? Konfirmasi piutang ya, coba silakan deh. Audit akan melakukan kepada langsung kepada pembeli secara kredit bahwa nilai piutang tersebut sama dengan yang tertulis di pada yang pembeli. Berarti konfirmasi yang dimaksud dengan teman kita adalah kita menanyakan secara langsung. Kita sudah punya bukti nih kan? Kita udah pegang nih buktinya bahwa perusahaan X mempunyai piutang sama kita sebesar 3 juta misalnya. Terus kita akan melakukan konfirmasi langsung. Itu ya Dek ya? Melakukan konfirmasi langsung. Apakah catatan yang kita bawa dengan piutang itu tadi itu sudah sesuai dengan sudah dinyatakan benar oleh perusahaan X itu? Dia sudah mengakui bahwa piutangnya sebesar 3 juta. Tapi ada juga konfirmasi piutang ini dilakukan dengan surat. Dia akan menyurati perusahaan itu. Kalau tadi dikatakan teman kita prosedurnya adalah langsung. Dan yang kedua, untuk konfirmasi piutang kita lakukan dengan surat. Maka kita akan tunjukkan surat yang mengatakan konfirmasi piutang X terhadap perusahaan kita. Akan ditulis di surat itu, dengan ini kami konfirmasikan piutang saudara yang periode tanggal sekian sampai tanggal sekian sebesar 3 juta rupiah. Itu kita surati kepada perusahaan X. Nah selanjutnya tentu perusahaan itu akan membalas kan? Akan membalas bahwa apakah dia nyatakan konfirmasi itu benar, konfirmasi itu dia terima, atau malah sebaliknya. Dia akan mengatakan bahwa piutang kami bukan sebesar 3 juta lagi, tapi tinggal 1 juta. Maka kita akan melakukan apa? Telusur, iya kan? Kapan dilakukan pembayaran yang 2 juta? Tentu itu juga kan harus disertai bukti, iya kan? Maka disertai bukti. Itulah juga salah satu prosedurnya. Paham kita di situ? Baru yang ketiga, pengujian transaksi. Memeriksa dokumen pendukung transaksi seperti faktur, pesanan pelanggan, dan catatan penerimaan kas. Kalau kita melakukan penjualan barang, maka kita harus mengeluarkan nota pengeluaran bahwa keluarlah barang kita sebesar, katakan berapa banyak itu keluar. Itu yang di dalam faktur. Kita catat itu kan. Dalam faktur itu harus jelas semuanya deh. Tanggal transaksi, kuantitinya, harga satuannya, jumlah rupiah. Itu semuanya harus dibuat di situ dalam bentuk faktur. Tentu faktur ini juga akan kita berikan bahwa perusahaan kita itu mempunyai pelanggan-pelanggan. Siapa pelanggan-pelanggan kita? Kita buat juga di situ kepada perusahaan ini. Nah, kalau dikatakan di situ penjualan barang dibayarnya tunai atau cash berapa rupiah, sisanya berapa.
Nah ini juga nanti akan terus dipegang sama audit untuk piutangnya. Gak mungkin lah kita bilang ada piutang yang sudah kita keluarkan fakturnya, kita bilang itu 3 juta, sudah dibayar 1 juta, berarti sisa piutangnya berapa? 2 juta. Gak bisa, jangan pula kalian bilang piutangnya tetap 3 juta, karena sudah ada catatan, ya kan? Dan itu kalau sudah yang kita bilang itu tadi 3 juta piutangnya, dibayar 1 juta, sisa piutangnya 2 juta, yang 1 juta itu tentu harus masuk di mana? Di kas. Itu juga lah yang menjadi catatan-catatan, prosedur-prosedur dalam pencatatan piutang kita. Nah yang terakhir, pemeriksaan saldo rinci. Sama seperti yang tadi, kita verifikasi saldo piutang kita dengan dokumen pendukung. Ingat tadi semua yang namanya catatan-catatan itu adalah pendukung, itu harus tersimpan rapi. Karena berdasarkan itulah kita melihat auditnya. Kalau kalian membuat satu laporan, membuat catatan, tapi tidak mempunyai pendukung, itu tidak dianggap benar. Sudah jelas semuanya? Baik adik-adik, saya harap kalian bisa memahami tentang audit piutang ini, ya, karena minggu depan kita akan lanjut kembali dengan audit kas. Sekali lagi adik-adik, audit laporan keuangan itu tetap harus berdasarkan catatan, harus tetap mempunyai bukti dan pendukungnya. Seperti itu, ya. Gak bisa kita bilang, ini sekian rupiah, gak boleh, tetap harus ada pendukungnya. Keluar barang itu harus ada catatannya, harus ada fakturnya. Bisa kita inikan? Bisa kita pahamin ya. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum.